Hari ini saya akan berbagi ilmu ya, yang mungkin sedikit ilmu yang saya kuasai. Hal ini tentang bagaimana salah satu cara agar kita itu bisa mempertahankan hidup untuk positif ya, atau hidup semangat atau hidup senantiasa bahagia. Nah, salah satu caranya adalah kita harus mempertahankan emosi-emosi positif yang ada dalam diri kita. Nah, apa itu emosi positif dan apa itu emosi negatif? Emosi positif itu misalnya rasa sayang, kemudian rasa syukur, cinta, kemudian semangat, optimis, lalu apa lagi? Bahagia, berani. Itu adalah emosi-emosi positif. Kemudian apa contoh dari emosi negatif? Misalnya rasa takut, rasa cemas, sedih, marah, rasa jengkel, kemudian rasa malu, rasa rendah diri, kemudian rasa tidak berdaya. Itu adalah emosi-emosi yang negatif. Nah, ketika sobat mampu mempertahankan emosi-emosi positif, maka kehidupan sobat akan positif. Yang terus kita hadirkan adalah perasaan-perasaan sayang, perasaan syukur, perasaan semangat, perasaan bahagia ya. Maka selama perjalanan hidup kita atau selama keseharian kita, itu kita akan merasakan perasaan-perasaan itu. Dan itu ada pada apa? Ada pada keputusan ya. Jadi memang benar ya, rasa bahagia kita, rasa semangat kita itu memang bisa dipengaruhi dari luar. Ketika sobat dapatkan hadiah kue ulang tahun, tentu sobat akan senang, ya kan? Ketika ada istri atau suami memberikan semangat, tentu kita juga akan ikutan semangat. Tapi yang lebih penting lagi adalah kita perlu menghadirkan perasaan-perasaan itu dari internal kita, bukan dari eksternal. Kalau kita tergantung dengan kondisi eksternal, maka kita akan mengalami ya kadang perasaan senang, juga kadang perasaan sedih. Betul, kita memang tidak bisa menghindari ya pengaruh-pengaruh eksternal. Tapi minimal kita bisa mengendalikan diri kita. Kita bisa mengatur kita mau bahagia atau tidak, kita mau senang atau kita mau sedih, kita mau semangat atau kita mau minder, kita sendiri yang mengaturnya. Kita sendiri yang menentukan, hari ini saya bahagia, hari ini saya sedih, hari ini saya tenang, hari ini saya takut. Kita sendiri yang mengaturnya. Ketika sobat bisa mempertahankan ya emosi-emosi positif, maka insya Allah kehidupan sobat pada hari itu juga akan positif. Lalu bagaimana cara menghadirkan perasaan-perasaan positif kita? Yang pertama adalah ini penting nih ya. Ketika sobat bangun tidur 5 menit ketika sobat bangun tidur ya, apa yang sobat lakukan? Berdoa. Tuh, kita berdoa bangun tidur ya, kemudian kita mengakses hal-hal yang positif. Kita misalnya apa itu hal positif? Misalnya kita bersyukur. Kita bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, kemudian kita bersyukur. Ingat ya, doa bangun tidur itu syukur. Alhamdulillahi itu kan bentuk rasa syukur. Maka kita perlu ya ketika kita bangun tidur kita mengakses hal yang positif. Salah satunya adalah hal-hal tentang rasa syukur. Alhamdulillah ya Allah, hari ini Kau masih memberiku nafas, Kau masih memberiku hidup. Dengan hidup ini insya Allah aku akan berupaya untuk meningkatkan ibadah atau menambah amal ibadah, dan aku diberi kesempatan oleh Allah untuk beristighfar, mohon ampun atas dosa-dosa yang telah aku lakukan. Alhamdulillah mata saya masih bisa melihat ya Allah, alhamdulillah telinga saya masih bisa mendengar, ya Allah alhamdulillah mulut saya masih bisa untuk berbicara, lidah masih bisa merasakan rasa manis, asin, asam ya, pedas, luar biasa gitu ya.
Kemudian tangan saya masih bisa kita kontrol, ya. Kaki juga masih bisa berjalan. Semua organ tubuh kita itu masih bisa bergerak dengan normal, bekerja dengan normal. Ya Allah, alhamdulillah hari ini Engkau memberikan kami sekeluarga kesehatan. Istri sehat, anak-anak juga sehat. Dan Engkau telah memberikan kami, ya, rezeki yang melimpah, yang berkah, ya. Engkau memberi kami rumah yang nyaman, kendaraan yang bisa kita pakai, ya, sehingga kita bisa menempuh perjalanan lebih cepat, ya. Engkau mengkaruniai kami mobil sehingga kami bisa kemana-mana tanpa khawatir kena hujan atau panas. Jadi perasaan-perasaan syukur itu yang perlu kita akses, ya. Kemudian rasa-rasa optimis. Insya Allah hari ini aku nanti akan bahagia. Atas izin Allah, Allah memberiku rezeki yang melimpah berkah dari berbagai sumber dengan cara mudah dan menyenangkan. Nah, ini kan kata-kata positif. Jadi selain kata syukur, kita perlu juga mengatakan kata-kata yang positif. Alhamdulillah hari ini aku merasa nyaman, aku merasa tenang dan bahagia. Aku adalah orang yang berani. Aku adalah orang yang antusias. Aku adalah orang yang percaya diri. Itu adalah kata-kata positif. Ya, insya Allah hari ini Allah beriku rezeki yang melimpah. Insya Allah nanti ketika aku presentasi hasilnya akan sangat bagus dan sangat memuaskan. Nah, sobat, kenapa kita perlu memulai aktivitas ketika bangun tidur dengan aktivitas atau dengan kata-kata yang positif, pikiran positif, perasaan kita harus kita jaga agar perasaan kita positif. Karena menurut penelitian bahwa 5 menit ketika kita bangun tidur dan 5 menit ketika kita mau tidur itu gelombang kita atau gelombang otak kita itu ada pada gelombang theta. Ya, sedikit gelombang, ada 5 gelombang. Gelombang delta ketika kita tidur pulas. Gelombang theta, ya, adalah gelombang hipnosis, di mana pikiran bawah sadar itu membuka sehingga apapun kata-katanya bisa langsung masuk dan tersimpan dalam pikiran bawah sadar. Ini yang dilakukan oleh para hipnoterapi untuk menterapi pasiennya yang mungkin memiliki masalah, ya, termasuk mungkin masalah luka batin dan lain-lain. Dia memakai gelombang delta, jadi dibikin senyaman-nyamannya, serilek-rileknya, sehingga apapun sugesti yang diberikan akan masuk dalam pikiran bawah sadar. Nah, gelombang theta ini itu otomatis membuka pada mungkin sekitar 5 menit ketika kita bangun tidur atau ketika kita baru mau tidur, ya. Makanya ketika kita bangun tidur 5 menit di awal adalah kita harus mengakses hal-hal yang sifatnya positif. Kemudian gelombang alpha adalah gelombang ketika kita santai, rileks, ya. Kemudian gelombang beta adalah gelombang ketika kita sedang stres, ketika kita sedang bekerja, sedang serius, ya, atau sedang tertekan, sedang marah, ya. Lalu gelombang yang misalnya adalah gelombang gamma itu ketika kita dalam keadaan panik, misalnya dikejar anjing atau rumah kita kebakaran, itu kita panik. Nah, kita memanfaatkan gelombang ini. Ketika kita bangun tidur 5 menit, yang kita lakukan adalah mengakses hal-hal yang positif. Untuk apa tujuannya? Agar kehidupan kita pada sehari itu, ya, itu kehidupan kita itu juga positif, sesuai dengan apa yang kita katakan ketika kita bangun tidur. Yang kita katakan tersimpan dalam pikiran bawah sadar, dan pikiran bawah sadar itulah yang menggerakkan diri kita. Sehingga ketika kita menjalani hidup sehari itu, kita akan sesuai dengan apa yang kita katakan di pagi tadi, insya Allah. Yang kedua, kita perlu memutuskan sebuah mode, ya. Modenya apa? Misalnya hari ini saya modenya adalah semangat dan bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hari ini aku memutuskan aku semangat dan aku bahagia. Kita putuskan, ya. Misalnya ketika kita di pagi hari kita mau berangkat kerja, kita putuskan, ya Allah, hari ini atas izin-Mu aku memutuskan aku nanti akan bahagia dan aku akan semangat. Jadi itulah mode kita. Ketika kita menjalani sebuah rutinitas kehidupan, kita selalu ingatkan mode itu, semangat, bahagia.
semangat bahagia, semangat bahagia. Sehingga ketika kita mungkin mengalami hal yang tidak menyenangkan, maka kita kembali lagi ke mode, oh ya, mode saya semangat dan bahagia. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga, tentu saja kita harus ya membiasakan diri untuk berkata yang baik atau positif, berpikir yang baik, ya, berperasaan yang positif juga, dan bersikap juga yang positif. Jadi kata-kata yang keluar dari mulut kita tuh ya kalau ada hanya dua ya. Kalau kita tidak bisa bicara yang baik, mending kita diam gitu. Kemudian pikiran kita harus selalu husnuzon ya. Lalu apa? Perasaan kita harus kita tampilkan bahwa diri kita tuh semangat dan kita tuh bahagia gitu. Kemudian gestur juga sama. Kalau kita bicara dengan nunduk gini, itu kayak kita tuh kayak kurang percaya diri gitu ya. Tapi kalau kita bicara dengan menatap lurus ke depan, maka itu menunjukkan gestur yang percaya diri. Ya insya Allah ini tips yang sederhana ya. Yang pertama adalah kita mengawali ya ketika kita bangun tidur dengan mengakses hal yang sifatnya positif. Kemudian kita berniat bahwa hari ini kita memakai mode ya positif, ya misalnya mode semangat dan mode bahagia. Kemudian yang ketiga, kita harus mengontrol setiap saat, mengontrol pikiran kita tuh senantiasa positif, kata-kata juga yang keluar tuh hal-hal yang kata-kata yang baik, atau mungkin kalau nggak bisa ya diam gitu ya. Kemudian perasaan kita harus menampilkan perasaan yang semangat dan bahagia, lalu gestur tubuh kita juga menunjukkan bahwa kita tuh berada pada mode semangat dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.